Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita mengakhiri program doa Bapa Kami yang terdiri dari 98 seri. Dan apabila saudara ingin mengulang dari awal hingga akhir, silakan klik link yang sudah kami tulis di deskripsi Sate pagi hari ini. Tema doa Bapa Kami hari ini adalah Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan subtema Jangan mencari kemuliaan manusia. Di dalam abad ke-20 akhir dan permulaan abad ke-21, kita melihat ada beberapa orang diktator, beberapa tiran, beberapa raksasa yang haus kuasa dan yang tidak tahu malu muncul di dalam sejarah. Saddam Hussein begitu sombong, semua dipaksa taat kepada dia. Yang tidak taat semua diusir dan dianiaya. Ratusan ribu orang Kurdi dibunuh tanpa diketahui orang lain. Melalui penggalian kubur baru diketahui telah terjadi pembunuhan massal di sana. Dia memakai kuasa untuk membangun 38 istana untuk diri sendiri. Dia tidak tinggal di hotel, tidak tinggal di rumah orang lain, tetapi dia tinggal di istana sendiri, dan di bawah istana ada bunker-bunker. Kalau ada penyerangan, dia bisa lari ke bawah. Dia bisa menyembunyikan diri. Di semua istananya tersimpan barang-barang seni yang paling mahal, tetapi ternyata semuanya barang reproduksi atau palsu. Lalu dia membuat banyak patung diri dan diletakkan di setiap kota dan desa di negara Irak. Ia memuliakan diri sendiri. Kemudian terjadi perang antara Amerika versus Irak karena Kuwait. Sesudah Amerika masuk untuk mencari Saddam Hussein, semua yang tadi kelihatan mulia dan berkuasa ternyata palsu. Saddam Hussein diduga memiliki 8.000 rudal, tetapi ternyata ditemukan cuma rudal plastik bukan asli. Semua tahu tidak bisa mengalahkan Norman Rockefeller, komandan militer Amerika. Saddam melarikan diri. Perang melawan Irak yang kedua lebih celaka lagi. Dia menyembunyikan diri, dan begitu dikeluarkan dari bunker baru, ketahuan dia sudah 100 hari lebih tidak mandi, tidak cukur jenggot, sangat kotor dan bau, dan akhirnya mereka menggantung dia. Waktu digantung tubuhnya begitu berat sehingga tidak sampai beberapa menit lehernya sudah putus. Matinya sangat mengerikan, sangat malu dan hina. Saddam Hussein dianggap sebagai salah satu orang yang berkuasa di Timur Tengah. Iran takut kepada dia, Mesir iri kepada dia, dan negara-negara lain tidak berani terhadapnya. Tetapi dia matinya lebih celaka dari orang-orang yang ditangkap oleh pemerintah dan yang dibunuh dalam penjara. Orang selanjutnya adalah Gaddafi. Saudara masih ingat Gaddafi? Gaddafi menyebut diri raja di atas segala raja, padahal dia cuma kolonel. Dia tidak mau naik pangkat. Dia tidak mau lebih tinggi. Dia tidak ingin pakai gelar jenderal, laksamana, atau gelar lainnya. Dia mau membuktikan bahwa walaupun hanya seorang kolonel, dia bisa mengalahkan semua raja. Kuasanya lebih besar dari Inggris, Prancis, dan sebagainya. Lalu dia mengatakan satu kalimat. Kalimat itu adalah, jika engkau takut Allah, engkau tidak usah takut siapapun di dalam dunia. Orang yang mengatakan kalimat seperti ini yang merencanakan kecelakaan pesawat di Lockerbie. Orang tahu kecelakaan itu dari Gaddafi, dan mereka menyimpan dendam itu sampai di perang sipil. Waktu itu orang-orang Gaddafi sendiri
ingin menghancurkan dia. Mereka mencari dia, mengepung kota itu sehingga tidak ada jalan keluar. Anaknya begitu jahat, merampok, memperkosa, memakai kuasa yang sewenang-wenang untuk menganiaya perempuan-perempuan yang disukainya. Akhirnya pada waktu dia melarikan diri ke bunker dan mereka mencarinya sampai ke bunker, terdengar suara di dalamnya. Mereka baru tahu ternyata dia bernafas di dalam got. Waktu dia ditarik keluar, bau badannya seperti binatang yang mati dan dia kelaparan karena beberapa hari tidak makan. Dia makan roti yang sudah basi 10 hari lebih karena tidak ada makanan. Seorang yang pernah berkata, "Jika engkau takut Allah, engkau tidak perlu takut siapapun." Akhirnya terbukti takut mati, bahkan sampai bersembunyi dalam got. Tahu got? Coba bongkar dan bernafas di situ 1 jam. Siapa yang bisa tahan? Di situ tempatnya tikus, tempatnya serangga, tempatnya kotoran. Dia di situ karena takut mati. Waktu diseret keluar dan melihat orang dengan senapan hendak membidiknya, dia sendiri berlutut berseru, "Tolong, jangan tembak saya." Anaknya juga tertangkap. Tetapi waktu tertangkap masih berlaku sombong. Dia berkata, "Jangan tembak saya. Saya bisa memberikan jutaan dolar, asal jangan tembak saya." Belum selesai kalimat itu, seluruh kepalanya sudah berlubang. Darah bercucuran, mati di situ. Gaddafi juga ketika berlutut minta jangan ditembak, seorang prajurit tanpa peduli apa yang dikatakannya menembakkan beberapa peluru di kepalanya. Dia rebah, seluruh kepala keluar darah. Itukah kemuliaan manusia? Itukah kehormatan seorang diktator? Itukah kuasa pemerintahan yang dianggap begitu tinggi, yang tidak takut kepada siapapun? Tuhan melihat dari surga, kamu ingin memuliakan diri, kamu ingin merebut kuasaku, kamu memakai namaku. Aku diam, aku tidak mengganggu engkau, sampai engkau sendiri mengatakan kemuliaanmu itu kemuliaan yang fana, yang palsu, yang akan hancur. Mari kita membandingkan semua hidup manusia di dunia. Yang paling banyak memuliakan diri adalah diktator. Yang paling merendahkan diri hanya satu, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir memakai palungan binatang, mati meminjamkan kuburan dari Yusuf Arimatea. Yesus yang turun dari surga, tidak membawa segala kuasa kemuliaan untuk menakut-nakuti manusia. Dia menjadi manusia yang begitu remeh, begitu hina, begitu diejek, difitnah, diumpat, dipaku di atas kayu salib. Tuhan berkata, "Aku akan memuliakan namaku lebih tinggi lagi." Waktu Yesus merendahkan diri, kemuliaan Allah dinyatakan. Pada waktu dia dilahirkan di palungan, kemuliaan Allah dinyatakan. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, secara manusia itu sangat memalukan. Dia mungkin ditelanjangi seluruhnya, dipermalukan oleh orang, digantung di tempat di mana semua orang lewat dengan 3 macam bahasa. Inilah raja orang Yahudi. Tapi terhadap orang yang dipermalukan seperti ini, Tuhan Allah berkata, "Ini kemuliaanku." Kekristenan lain dengan semua agama. Jangan mempersamakan agama Kristen dengan agama lain. Agama lain mempunyai kemuliaan manusia, tapi akhirnya mempermalukan diri. Agama Kristen adalah yang mempermalukan diri, tapi akhirnya dipermuliakan. Allah yang paling tinggi menjadi manusia yang paling hina. Manusia yang paling dihina menjadi Allah yang paling ditinggikan. Allah meninggikan Kristus lebih tinggi dari segala nama, segala penguasa, segala pemerintah, karena kemuliaan itu ada dalam tangan Tuhan.
Itu sebab di dalam kitab terakhir Wahyu 5 dikatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian untuk selama-lamanya. Sebelum hari ini tiba, Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan terakhir, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dapat mengikuti program doa kami dengan 98 series. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin.